Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Aragon GP. Kali ini kita podcastnya agak cepetan karena ternyata ini back to back race. Hari Minggu nanti sudah ada race lagi, jadi biasanya yang gue podcast recordingnya hari Jumat atau hari Sabtu, sekarang mau nggak mau ya hari Selasa atau hari Rabu. Karena hari Jumat nanti kita udah bahas lagi soal FP1-nya Japanese GP, jadi ya oke lah. Kita bahas yang bisa dibahas saja. Jadi di Aragon GP kemarin itu faktor yang menjadi hure-hurenya adalah siapa lagi kalau bukan comebacknya Jurgen Rakor. Kenapa? Karena memang sejak dia ditagi di tes Misano itu bisa dibilang agak kurang tepat kalau dia nggak turun di Aragon. Karena kan dia sudah bisa tes Misano, mosok di Aragon nggak bisa. Tapi memang wajar bahwa awalnya itu dia bilang gini, karena lengan saya ini belum bisa 100%, jadi saya turun trek itu lebih kepada untuk mengetahui seperti apa kondisi lengan saya kalau dibawa dalam tekanan. Jadi intens. Jadi ini kan memang beda dengan waktu tes Misano kan 2 lap, 3 lap, 4 lap balik lagi pedok. Jadi istilahnya agak-agak santai. Nah sementara kalau kondisinya race itu kan intensitasnya lebih tinggi. Lu harus mempush luar biasa, lu harus sering keluar ke trek, lu nggak bisa sesantai waktu dites. Jadi itulah tujuannya dia untuk turun di Aragon kemarin. Makanya dia bilang nggak masuk akal kalau saya mau sesumbar bahwa saya turun trek ini untuk mengejar sebuah target tertentu di balapan. Enggak, tapi saya datang untuk menguji lengan saya, untuk melatih lengan saya kalau dibawa untuk intensitas tinggi di trek. Itulah kenapa sejak turun trek pertamanya di hari Jumat semua mata tertuju padanya. Apalagi ketika dia berhasil save di tikungan kiri. Itu yang semuanya bereaksi, Marc Marquez is back. Maksud gue tunggu dulu kak, itu kan tikungan kiri. Lengan kiri dia baik-baik saja. Yang setuju sama gue siapa ya? Ada sih satu jurno di MotoGP yang bilang, ya kita bisa melihat bahwa Marc Marquez kembali, dia seperti biasa melakukan save lagi, tapi itu tikungan kiri, belum tentu kalau tikungan kanan. Kenapa? Karena yang patah itu lengan kanannya kakak, bukan lengan kiri, ngerti? Jadi begitu selesai hore-hore Marquez is back, dia crash. Jadi memang pada dasarnya dia belum sepenuhnya bisa menguasai motornya. Mungkin karena belum terbiasa, gua nggak tahu. Karena ini adalah kali pertamanya dia turun balapan. Nah, hal yang berlawanan terjadi pada Jordan tak dianggap Joan Mir, calon teammate-nya dia. Jadi Joan Mir itu kemarin setelah absen di Misano, dia memutuskan untuk turun di Aragon. Tetapi ternyata engkelnya itu masih tetap nyut sakit. Padahal Suzuki itu sudah modif pijakan rem dia itu gimana caranya supaya nggak membuat engkel dia itu bekerja lebih keras untuk mengerem. Tapi ya you know lah, ada beberapa tikungannya Aragon itu yang memerlukan pengereman dalam dan dia merasa itu bikin nyut kaki dia. Akhirnya dia mundur karena udah gak tahan lagi. Kayaknya sih sudah gak mampu buat painkiller, jadi dia bilang gak bisa, gue gak mampu. Tapi ya Suzuki ya mau gimana lagi ya, udahlah kayak gitu aja sih. Kemudian yang akhirnya pengumuman kemarin adalah Augusto Fernandes. Itu setelah di hari Kamis kedapatan dia lagi putu-putu dengan outfitnya gas-gas. Akhirnya di hari Jumat dia pengumuman bahwa dia akan bergabung dengan gas-gas Tech 3 KTM. Si Remy Gardner akhirnya memutuskan untuk bertarung di WSBK dan dia akan membalap bersama Yamaha. Nah, sebuah skandal itu terjadi di sesi kualifikasi untuk Moto3. Kan you know lah kalau anak-anak Moto3 yang kinyis-kinyis itu kan hobi banget buat slipstreaming. Nah, ceritanya Adrian Fernandez, adiknya Raul Fernandez, oke? Yang dibawa-bawa sama pit bearer soal utang budi si Raul Fernandez sama KTM, itu ceritanya lolos ke Q2. Jadi pas mereka mau keluar track itu kan namanya kan mau cari slipstream, jadi biasanya mereka mencari rider yang lebih cepat untuk dikintilin. Nah kebetulan di sebelahnya KTM Aki Ayo itu adalah timnya Max Biaggi, Max Racing Team. Dan kebetulan Sasaki juga lagi bertarung untuk Jordan. Jadi bisa dibilang dia ini rider cepat. Nah si Fernandes, Adrian Fernandes itu pengen ngintil dia. Jadi begitu Sasaki keluar, dia juga ngintil keluar. Nah masalah terjadi. Nah ketika Sasaki sudah keluar, si Adrian Fernandes kan ikut keluar karena kan emang dia mau ngintil tuh. Ternyata masih ada 2 krunya Max Racing Team itu masih di luar karena kan dia baru habis lepas Sasaki.
Jadi mereka ini sepertinya ngerti bahwa Adrian Fernandez mau ngintilin si Sasaki. Jadi begitu Adrian Fernandez keluar, ditahan. Gua nggak tahu itu ditahan apa ditarik tangannya atau motornya atau handle-nya itu sama krunya Max Racing Team, krunya Ayumu Sasaki. Nah itu yang dikomplain sama KTM, Aki Ayo. Postingannya tim KTM ini sempat jadi isu selama beberapa jam sebelum akhirnya Max Racing Team itu memberikan tanggapan secara resmi. Jadi si Max Racing Team bilang, kalau menurut gue sih agak-agak cuci tangan sih. Mereka bilang bahwa itu bukan caranya mereka balapan. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi mereka memutuskan untuk menghukum 2 orang kru ini sesuai dengan cara yang benar. Jadi nggak dibilang apa bentuk hukumannya, tapi mereka bilang akan menghukum 2 kru ini. Which is adalah krunya Ayumu Sasaki. Max Biaggi sendiri juga memberi tanggapan, tapi kalau menurut gue sih itu kayaknya kayak copy paste dari pernyataannya timnya dia sih, bahwa dia sendiri juga nggak menerima perlakuannya si krunya dia itu dan bahwa mereka akan menghukum kru ini. Akhirnya setelah gonjang-ganjing gak jelas, RD turun tangan. Jadi RD itu memberikan penalti untuk kedua kru ini nggak bisa bergabung sampai sesi Sepang. Jadi nggak boleh berada di pedok sampai seri Sepang. Itu artinya nggak boleh digantikan kalau nggak salah. Jadi si Sasaki ini turun tanpa 2 kru ini. Jadi apakah itu nanti akan mempengaruhi performa dia ya, who knows. Karena menurut RD, kedua kru ini menghalangi Adrian Fernandez itu atas inisiatif sendiri. Jadi menurut mereka itu bukan tim order. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi juga sih, katanya itu memang sebenarnya tim order. Jadi kesepakatannya Max Biaggi adalah gimana caranya mencegah rider lain itu ngintilin si Sasaki. Itulah kenapa sepertinya mereka memperhatikan bahwa si Adrian Fernandez ini selalu ngintilin dia. Akhirnya mungkin ya antara tim order dan inisiatif sendiri ya akhirnya mereka menahan Adrian Fernandez dengan cara ditarik. Intinya adalah tim gak mau merasa bertanggung jawab atas 2 kru ini. Jadinya RD hanya menjatuhkan hukuman kepada 2 orang kru ini, nggak menjatuhkan hukuman kepada Sasaki, misalnya long lap penalti atau ride through atau whatever lah itu, atau kepada tim, biasanya itu dalam bentuk denda. Jadi yang didenda itu adalah kedua kru ini dan mereka nggak boleh berada di pedok selama beberapa race. Ada beberapa yang minta tim ini di-banned, artinya didiskualifikasi. Ada bahkan yang minta Sasakinya yang didiskualifikasi di Motegi nanti. Tapi ya kembali lagi RD-nya nggak mau. Terus ada lagi gosip berhembus sepoi-sepoi berkata bahwa warm up untuk kelas Moto3 dan Moto2 itu bakal dihapus tahun depan. Katanya itu karena nggak ada yang mau nonton warm up sesi untuk Moto3 dan Moto2. Ya kalau menurut gue gini, warm up sesi Moto3 dan Moto2 itu kan cuma 10 menit. Makan bakso itu butuh 20 menit coba. 10 menit bakso lo belum kelar. Udah duluan aja habis itu warm up, yang gimana mau nonton? Bener gak? Itu kan sebenarnya awalnya kan kemarin 20 menit. Terus tahun ini dipangkas jadi 10 menit. Ya siapa yang mau nonton? 20 menit itu baru worth it. Kenapa? Karena 20 menit itu lama. Beda kalau cuma 10 menit. Ya mau nonton apa? Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Dorna itu mau menghapus sesi warm up untuk Moto3 dan Moto2. Jadi cuman ada sesi warm up untuk MotoGP yang 20 menit. Jadi alasannya Dorna kenapa ini dihapus tahun depan itu karena gak ada yang mau nonton, gak ada duitnya. Sementara di sesi lain, tim menganggap sesi warm up itu penting untuk para rider, meskipun itu cuma 10 menit untuk mengetahui seperti apa settingan untuk balapan, sesi finalnya mereka. Kenapa? Karena Moto3 sama Moto2 itu gak ada sesi FP4. Jadi mereka cuma bisa memanfaatkan dari sesi warm up yang cuma 10 menit itu. Dan ada seorang jurno itu yang sampai bilang itu sebenarnya memberikan resiko lebih kepada keselamatan rider. Kenapa? Karena kan kalau di sesi warm up itu kan kita misalnya pasang setting race seperti ini. Kalau di warm up nanti kenapa-kenapa, artinya kita bisa prediksi, oh nanti race ini mungkin hasilnya akan lebih buruk. Nah kalau nggak ada sesi warm up, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung setting race, ya nggak ketahuan nanti itu anak-anak gimana model. Tapi iya begitulah. Makin kesini Dorna makin sibuk buat ngejar duit. Sudah kelas MotoGP ditambah jadi sprint race, kelas Moto2 makin diempet-empetin. So kita bahas soal race-nya. Jadi kemarin pusat comeback hure-hure Jeroen Marc Marquez itu dia start dari
posisi ke-13. Dia waktu hari Sabtu itu dia bilang kayak gini, saya nggak bisa bilang seperti biasa bahwa saya akan mencoba untuk comeback dari belakang dan memulihkan posisi sebanyak mungkin untuk bisa finish sebaik mungkin. Saya tidak dalam posisi seperti itu sekarang. Jadi saya rasa tidak masuk akal untuk menargetkan podium. Saya akan melihat seperti apa kondisi lengan saya di race, lalu melihat seperti apa berjalannya race, lalu kita lihat kita akan finish di mana. Kenapa? Karena memang syarat dia untuk turun di Aragon GP itu adalah dia harus bisa finish. Kalau dia nggak yakin bisa finish, dia nggak akan turun di Aragon. Kan kemarin dia bilangnya gitu waktu di tes Misano. Tetapi, jeng di hari Minggu ternyata dia bikin kerusuhan. Gua rasa si Quartararo kan waktu hari apa itu dia bilang, saya butuh Marc Marquez untuk membantu saya melawan Ducati. Jadi saya senang kalau dia kembali. Tapi kayaknya habis peristiwa hari Minggu itu dia pasti bilang, kayaknya mending lu diam di rumah aja deh. Sekalinya turun ngerusuh ding. Jadi si Marc Marquez itu bikin pembelaannya seperti ini. Dia bilang, ya memang pada dasarnya saya memang gak punya target untuk finish di mana waktu race. Tapi begitu saya start, naluri saya mengambil alih. Alah, bicaranya naluri, Bo. Jadi dia bilang, saya sebenarnya sudah berpikir bahwa saya nggak akan memaksa. Tapi begitu saya start, saya secara naluriah melakukan hal yang biasanya saya lakukan. Jadi dia merasa sapu jagatnya itu adalah hal biasa, hal yang normal. Kenapa? Karena memang naluri dia keluar dan itu adalah lap pertama. Jadi orang gontok-gontokan di tikungan. Dan sayangnya adalah dia merasa dia lebih memiliki line daripada Snake Taro yang ada di dalam. Dengan argumentasi bahwa dia lebih duluan daripada Quartararo. Jadi gini, dia itu udah dapat ban ori. Karena memang targetnya adalah comeback hure-hure. Meskipun gak dipaksa juga untuk finish di podium, tapi paling enggak dia bisa maju sebanyak mungkin. Itulah kenapa dia dapat ori. Karena memang itu home race dia. Dan dia memang yang punya ori. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya benci banget pakai whole shot. Oke, masih ingat waktu gua bahas ini di awal tahun yang soal dia keberatan dengan manggarujakan whole shot? Nah, itu kan sebenarnya dia agak sulit mengendalikan whole shot itu. Itulah kenapa dia nggak setuju kemarin. Tiba-tiba dia make untuk Nakagami kasusnya. Jadi begini, kebiasaan sapu jagatnya Marc Marquez itu adalah gimana caranya posisinya lu itu sudah ada di depan lawan lu, siapapun lawan lu loh ya. Jadi kalau lu ada di depannya dia, diusahakan gimana caranya lu mepet banget sama dia. Jadi begitu lu tutup line, lawan lu itu mau nggak mau antara dua, nyenggel lu dan dia melebar atau nyenggel lu dan dia crash. Cuman itu dua aja. Dan posisinya adalah lu kan ada di depan. Karena lu ada di depan, jelas lu yang punya line. Jelas lu clear, gak disalahin. Yang disalahin siapa? Yang di belakang lu. Meskipun kalau bisa dibilang cara menyalip lu gak clear. Tapi karena lu udah di depan, mau gak mau yang di belakang harus menghindar. Itulah yang dikomplain oleh Alex Espargaro waktu di Austrian GP kemarin soal dia. Seradak seruduknya itu yang bikin rider lain itu terganggu. Karena memang kayak gak ada aturan gitu loh. Ngerti gak sih? Itu juga yang menjadi, kalau menurut gue sih agak disindir sama Quartararo. Jadi alasannya Marc Marquez waktu dia senggolan sama Quartararo itu adalah dia bilang dia sudah posisinya lebih duluan dari Quartararo. Tetapi dia agak di luar karena dia kehilangan ban belakang. Oke? Karena dia kehilangan ban belakang, dia ngerem, melambat, lalu dia menutup line, menikung. Kalau kalian lihat kamera dashboardnya Quartararo, itu sebenarnya line-nya belum clear. Jadi memang dia itu posisinya lebih duluan daripada Quartararo, tetapi dia ngeremnya terlalu ngerem waktu menikung. Jadi ngeremnya itu sampai dalam posisi Quartararo sudah dalam line-nya dia. Lalu dia nikung, motong line-nya Quartararo. Jadi Quartararo bilang, gak ada yang salah dengan saya gak bermaksud menyalip. Karena kan Marc Marquez menudingnya bahwa kemungkinan Quartararo ingin menyalip saya. Karena memang Quartararo kan posisinya di dalam, dia udah mau kemana lagi, udah nggak bisa kemana-mana, udah dia di dalam mau kemana, mau nggak mau nyenggol, mana itu kan baru lap pertama. Jadi Marc Marquez mengakuinya bahwa itu adalah hal biasa dan itu cuma sekedar hal yang kesialan lah kalau menurut dia, things happen. Nah sementara Quartararo ini adalah orang yang nggak mau merengek-rengek ke RD untuk soal penalti. Kenapa? Karena malu-maluin, mau rebutan Jordan terus komplain sama yang baru comeback gitu kan. Dia ini bukan tipenya Alex Espargaro yang
Kalau nggak suka komplain, enggak. Jadi dia akhirnya cuma bisa nyindir. Dia bilang, iya ada beberapa rider yang kehilangan ban belakang, ada beberapa rider yang memotong line sedikit. Jadi ya begitulah. Intinya saya sendiri juga sampai lupa itu kenapa ceritanya bisa nabrak. Tapi pokoknya saya nabrak aja. Jadi dia bilang, ya pokoknya yang penting saya baik-baik aja lah. Nah, baik-baik aja ini yang menjadi bahasan kemarin di pedok. Jadi sebenarnya dia itu nggak kenapa-kenapa ketika crash. Jadi habis crash itu kan dia dibonceng sama Marshall. Nah ternyata dia tabrakan. Jadi Marshallnya ini sepertinya terlalu kencang bawa motornya. Terus mereka tabrakan sama motornya Marshall lain. Nah sementara Snake Taro itu kalau dia lagi nggak di atas motor, dia itu punya kebiasaan untuk membuka baju balapnya. Kenapa? Mungkin kalau menurut gue sih emang kepanasan kali ya. Jadi dia emang buka baju balapnya. Jadi waktu dia dibonceng Marshall itu baju balapnya udah terbuka. Dan waktu tabrakan ya lu bayangin dia ikutan jatuh. Jadi dia masuk pedok itu dengan dada penuh berdarah-darah karena lecet. Baret-baret di mana-mana. Tapi kalau menurut gue itu kan dadanya yang lecet itu dari atas sampai ke perut tuh. Jadi gue tuh mikir, ini posisi jatuhnya gimana sih? Apa nyungsep? Dan dia bilang, untungnya gue pakai helm. Jadi kepalanya nggak kenapa-kenapa katanya, cuma badannya. Ini juga katanya ya 3 hari udah beres sih. Yang penting gue tidurnya telentang aja kayaknya, nggak bisa miring kiri miring kanan karena kan sakit. Jadi si Gobelin itu yang bilang, kami dalam posisi yang menurut kami Quartararo udah nggak perlu dihibur di Aragon kemarin karena ya seperti itulah balapan dan dia sudah bukan anak 20 tahun lagi. Jadi dia sudah dewasa dan dia sudah bisa menghibur dirinya sendiri. Dan kemarin ketika dia kembali ke pedok ya kami hanya bisa mencari sesuatu untuk ditertawakan karena memang dia balik itu lu crashnya di mana, dapat lukanya di mana. Nah sekarang kita bahas lagi sapu jagat lainnya. Jadi itu kan dia nabrak Quartararo di tikungan 3 tuh. Jadi dia bilang nih, setelah itu saya nggak merasakan apa-apa. Sampai di tikungan 5 saya mulai merasa ada yang aneh tapi nggak jelas apa. Nah ini nih, kalian dengar baik-baik apa kata dia. Di tikungan 7, Takaki Nakagami itu berusaha untuk menyalip saya. Jadi saya menyalakan hole shot belakang. Sewaktu saya nyalakan hole shot saya merasa ban belakang saya nyangkut. Jadi saya sempat menoleh, ada apa? Baru saya lihat itu fairing nyangkut di situ, fairingnya Quartararo, wingletnya. Nah ketika itulah saya menyentuh Takaki Nakagami. Jadi tidak ada maksud dari saya untuk membuat dia celaka. Seperti itulah kesialannya, saya tidak menyalahkan soal hole shot-nya. Saya juga tidak menyalahkan soal tabrakan saya dengan Quartararo. Intinya itu adalah nasib sial. Gak ada masalah sih dengan hole shot karena firing nyangkut di situ ya akhirnya hole shot lu gak bekerja dengan baik. Bener gak sih? Tapi karena dia ngomong seperti ini mulailah ribut Jorno ABR bahwa winglet yang nyangkut punyanya Quartararo dan hole shot yang jadi tersangka sampai bikin Nakagami hampir mati. Bener loh, itu hampir mati. Gue tuh sampai teriak waktu nonton. Gue tuh sampai ingat Simoncelli waktu si Takaki bangun dengan muka bingung di tengah lintasan. Jadi kalau menurut gue itu sebenarnya kalau menurut gue ya, Marc Marquez itu layaknya dipenalti. Kenapa? Karena dia sendiri udah bilang dia menyalakan hole shot karena apa? Dia niat untuk menyalip. Karena kan sebelumnya dia disalip sama Nakagami. Jadi karena dia nggak mau disalip, dia nyalakan hole shot dia. Lalu dia rencananya adalah menyalip Nakagami. Jadi memang posisinya waktu Nakagami crash, itu dia lebih duluan daripada Nakagami. Dia sebenarnya awalnya disalip oleh Nakagami, lalu dia nyalakan hole shot-nya, dia lebih duluan dari Nakagami karena udah jalan hole shot-nya. Nah ketika itulah dia senggolan sama Nakagami. Dan gara-gara itu Nakagami sampai hampir mati di track. Kalau menurut gua itu salahnya Marc Marquez, dia sebenarnya layak di penalti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia ngaku dia sempat menoleh untuk melihat sebenarnya ada apa dengan hole shot-nya. Dan ketika dia menoleh itu motornya oleng. Itulah kenapa Nakagami sampai kesenggol. Waktu di konferensi pers itu dia menyalakan firing yang nyangkut di hole shot-nya nggak jalan dan itu bikin dia oleng ke kiri. Tapi kalau menurut gua itu adalah karena dia sempat mengalihkan perhatiannya untuk menoleh ke kiri. Jadi motornya ikut oleng ke kiri. Karena lainnya Nakagami itu emang udah lurus, dia sendiri meleng ke kiri. Ya nyangkut. Jadi kalau menurut gua
intention dia, apa sih? Tujuan dia saat dia mau senggolan sama Nakagami itu adalah dia mau menyalip Nakagami. Jadi sebenarnya bukan Hotshot yang salah, tapi dia ingin menyalip saingannya dan ceroboh mengendalikan motornya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue itu masuk irresponsible riding loh untuk Takaki Nakagami ya. Kenapa? Karena dia bukan cuman merusak race rider lain, dia juga membahayakan rider lain. Dia juga memang bermaksud untuk menyalip, tapi masalahnya menyalipnya nggak clear. Kan ini sama dengan cerita waktu Snake Taro menyalip Alex Espargaro di Assen. RD membuat argumentasi kenapa dia dijatuhi long lap penalti adalah karena dia sengaja untuk mau menyalip. Nah kondisinya kan Marc Marquez itu menyalakan holeshotnya karena dia mau menyalip. Terserah apakah holeshotnya bekerja atau enggak, itu adalah tanggung jawab dia untuk mengendalikan motornya. Bener? Dan dia itu seharusnya kalau mau menyalip seperti itu harus clean, terutama karena ini lintasan lurus. Jadi si Takaki Nakagami itu dapat luka 2 jarinya itu robek. Dan tadi siang itu keluar pengumuman bahwa dia berhasil menjalani operasi. Dan dia bilang, saya OTW Jepang. Gimana pun caranya saya ingin tetap hadir di Jepang. Karena itu home race saya, tetapi saya harus tetap menjalani pemeriksaan. Jadi dia harus tetap dapat fit to ride untuk bisa membalap di Jepang. Gosip berhembus sepoi-sepoi petinggi Idemitsu yang menjadi backingan dia. Itulah kenapa dia berhasil perpanjang tahun depan, karena backingan dia juga bagus. Ai Ogura sampai dipending naik kelasnya gara-gara dia. Tapi gosipnya tahun depan itu adalah tahun terakhir dia. Kalau tahun depan dia nggak membaik, Ai Ogura bakal naik. Jadi kabarnya petinggi ini agak kesal dengan caranya Marc Marquez yang cuci tangan, yang bilang itu cuma nasib sial, oh itu gara-gara holeshot saya nggak bekerja. Padahal sebenarnya lu emang niatnya mau menyalip, makanya lu aktifkan holeshot lu. Dan karena ini adalah race pertama lu dan ini lu udah lama nggak pakai holeshot dan memang lu nggak tahu pakai holeshot, mestinya lu jangan pakai karena lu nggak tahu pakai. Logika gue sih seperti itu. Jadi harapannya adalah Takaki Nakagami bisa turun membalap di Jepang karena dia adalah satu-satunya pembalap Jepang di MotoGP. Dan kalau sampai dia nggak turun balapan di Jepang, gosipnya sih petinggi ini bakal kesel banget. Cuman nggak tahu dia akan bikin apa kalau dia sudah kesel banget, gue nggak ngerti juga. Intinya sih seperti itu karena dia bintangnya negara Jepang kan di MotoGP. Jadi kalau sampai dia nggak turun itu disayangkan banget karena itu home race-nya mereka. Kurang lebihnya sih seperti itu. Itu yang dikonsenkan oleh petinggi Jepang gara-gara kasus sapu jagat ini. So, memang gosipnya berhembus sepa-sepa juga. Si Jamie Martinez, manajer barunya Marcus Brother itu mulai cari celah-celah gimana caranya untuk mencarikan seat bagi Marc Marquez di Ducati. Gosipnya sih seperti itu. Hampir bisa dipastikan gosipnya dia itu nggak bakal perpanjang sama Honda setelah kontraknya berakhir 2024. Jadi kabarnya dia mulai mendekati petinggi Ducati agar kalau misalnya dia terdepak dari Honda, Ducati mau menerima. Karena memang kuncinya adalah gigi dalinya. Alex Marquez itu adalah jalan pembuka, tetapi kan kemarin gigi dalinya udah bilang, Nadia Gresini itu membuat keputusan untuk menerima Alex Marquez itu tanpa konsultasi sama Ducati. Gosip terakhirnya di Aragon, Jamie Martinez itu mencoba untuk mendekati gigi dalinya agar lebih menerima Alex Marquez yang gosipnya tujuannya adalah untuk menerima Marc Marquez kalau kontrak di Honda berakhir. Jadi gosipnya memang maunya Jamie Martinez adalah Marquez keluar dari Honda agar branding image-nya itu nggak terikat sama Honda. Jadi kan selama ini Marc Marquez itu terikatnya ke Honda terus kan. Sementara kalian lihat image-nya Bebe Vale, ya Honda, ya Ducati, ya Yamaha, banyak lah ya. Ya Honda, ya Ducati, ya Yamaha, banyak. Jadi itu yang mau coba dibangun oleh manajer barunya Marc Marquez ini. Selain itu juga hubungan sama Honda dengan Marc Marquez, kalau menurut gue sih pasca Aragon kemarin agak-agak sedikit memburuk. Jadi ya kita lihatlah. Takeo Yokoyama dalam wawancara terakhirnya bilang bahwa Honda berusaha lebih banyak untuk Marc Marquez. Kenapa? Karena ya nggak bisa dipungkiri bahwa mereka sangat bergantung pada Marc Marquez. Karena memang tahun depan itu kan konfigurasi rider semuanya baru, kecuali Takaki Nakagami dan Marc Marquez. Jadi memang mereka sangat bergantung kepada Marc Marquez untuk pengembangan motor 2023. Jadi mereka put effortnya itu lebih banyak ke Marc Marquez. Itulah kenapa dia disuruh Romusa kerja Rodi, bisa turun track secepat mungkin supaya bisa memberikan arah pengembangan yang lebih baik untuk motor 2023.
Soal siapa yang nanti jadi rider terbaik di Honda tahun 2023 itu lain cerita. Mungkin Rins masih bisa lebih bagus, atau ya gue pesimis sih, Joan Mir bisa mendominasi. Gue lebih respect ke Rins sih sebenarnya. Dia lebih stabil kalau menurut gue. Tapi ya Marc Marquez kemarin membantah. Dia bilang tujuannya sih bukan untuk branding image. Ya emang harus dibantah dulu sih. Itu kan masih 2 tahun lagi. Gila aja sudah sekian lama absen baru turun membalap. Udah dibahas lagi soal pindah pabrikan. Itu juga kontraknya masih selesai 2 tahun lagi. Jadi jelas Marc Marquez akan membantah. Tetapi memang gosip hembusnya sampai seperti itu. Yami Martinez mulai cari upaya mendekati Gigi Dall'Nya. Gosipnya sih seperti itu. Kenapa? Karena Gigi Dall'Nya yang punya hak untuk mengatur rider. Nggak dipakai Ciabatti mah. Ingat Kaisar Honda United, Dovizioso bilang yang punya suara di Ducati itu adalah Gigi Dall'Nya. Ciabatti nggak dipakai. Oke, sekarang kita bahas soal race-nya. Para Aprilia itu setelah kemarin ditukar-tukar KW1 sama Orinya, selama ini kan si Papa Kembar dapatnya apes, si Neng Vina dapatnya KW1 lagi kan. Nah, di Aragon ini kebalik. Kembali lagi ke posisi semula, Papa Kembar pegang KW1, Papa Nina pegangnya ban apes. Jadilah Papa Nina nyangkut di belakang. Padahal menurut dia, sesi latihan dia bagus, kecepatan balap dia juga bagus. Tetapi ya sudah ditambah dengan insiden sapu jagat. Setelah itu dia agak kesulitan juga untuk memulihkan posisi. Ya mau dibilang apa. Sementara Papa Kembar setelah lama nggak podium, akhirnya podium lagi. Berhasil mengejar poinnya Quartararo. Jadi memang Papa Kembar, Alex Espargaro ini adalah rider yang paling sumringah kemarin perkara jatuhnya Quartararo. Jadi dia bilang, saya senang dengan kondisi race yang berjalan. Kenapa? Karena saya memang agak pesimis dengan kondisi kejuaraan. Tetapi sekarang semuanya sudah terbuka lebar. Dengan crashnya Quartararo, gapnya mereka itu menjadi lebih tipis dan lebih memungkinkan untuk menyelesaikan perburuan Jordan itu sampai di Valencia. Kenapa? Karena Quartararo pulang nggak bawa poin. Pulangnya bawa lecet-lecet. Jadi ya tentu saja mereka senang. Pecco Bagnaya sendiri juga sebenarnya sih dia bilang, saya sebenarnya nggak pernah mikir Jordan sih, tapi sekarang kayaknya saya boleh mikir deh. Saya kayaknya udah boleh mikir tapi nggak terlalu banyak. Intinya adalah saya tetap untuk fokus race per race, karena ini kan mau race away. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau di luar Eropa, karena kan cuacanya beda-beda. Jadi dia bilang kita lakukan yang terbaik lah. Intinya adalah tetap fokus pada race per race, tapi ya kita sedikit pikirkan dengan kejuaraan. Tapi satu hal yang dia nggak mau akui adalah bahwa Enea Bastianini ini lebih baik dari dia. Jadi karena kan kemarin di Misano kan drama banget tuh finishnya. Kalau Enea nggak melakukan kesalahan, kemungkinan Enea yang bakal menang. Nah jadi itu terbukti di Aragon. Jadi si Pecco bilang, itu bullshit. Misano ya Misano, karena dia melakukan kesalahan. Sementara di sini dia nggak melakukan kesalahan. Saya sendiri juga sudah meresikokan diri saya. Saya tahu dia bakal menyerang di lap-lap terakhir. Karena memang saya sendiri juga sudah mulai kehabisan ban. Jadi ketika dia menyalip saya nggak berniat untuk menyalip dia kembali, nggak berniat untuk menyerang dia kembali. Tetapi saya menunggu untuk dia melakukan kesalahan. Sama seperti waktu di Misano, bener? Tetapi ternyata dia nggak melakukan kesalahan, ya dia menang. Ya seperti itu aja. Jadi intinya siapa yang melakukan kesalahan, karena dia sendiri juga udah nggak ada ban. Daripada saya memaksa lalu saya crash, ya lebih baik saya tunggu dia melakukan kesalahan. Karena di Misano itulah yang terjadi. Enea Bastianini melebar dan dia berhasil menyalip kembali. Jadi menurut dia nggak ada urusan soal dia dikawal atau enggak, atau soal bahwa Enea lebih baik dari dia, enggak. Tapi ini soal siapa yang melakukan kesalahan atau enggak. Sementara Enea Bastianini karena dia menang kemarin kan mulai dihitung lagi sebagai kandidat Jordan. Jadi dia bilang, kayaknya terlalu jauh deh kalau saya. Ya kita lihat aja lah nanti. Intinya sih seperti itu. Sementara Gigi Dall'Nya meskipun bukan Pecco yang menang, tetapi yang menang tetap Ducati. Dan selain itu mereka berhasil mengunci Jordan untuk konstruktor. Ya kalau menurut gua wajar lah, karena kan lu punya 8 motor di track, mana itu motor bagus-bagus pula. Udah 8 motor dan motor itu bagus, pembalap satelitnya pun bagus-bagus. Jadi wajar mereka kunci Jordan konstruktor sebegitu cepat. Coba kalau rider lu cuma 2 kan susah. Ya itu waktu awal musim sempat Aprilia memimpin karena si Papa Kembar waktu itu menang dan podium berapa kali kan. Tapi itu adalah ketika si Pecco masih galau merana. Masih ribut-ribut sama Gigi Dall'Nya. Sekarang kan lain cerita, udah solid banget nih gerombolan. Gue bilangnya gerombolan saking banyaknya loh mereka.
Sementara Pangeran KTM itu dapat undian KW1 lagi. Dan kali ini dia berhasil mengeksekusinya dengan baik. Gua rasa itu karena Tess Misano juga berhasil memperbaiki setup dia. Jadi ya lumayan lah, dia mendominasi di P3 itu lumayan panjang sampai Papa Kembar menyalip dia. Jadi ya memang Papa Kembar bilang, saya kayaknya terlalu lama berjibaku di belakang. Jadi begitu selesai sama Brad Binder udah terlambat untuk saya ikut pesta di depan sama Baknya ya dan Enea. Jadi ya lumayan lah buat Brad Binder. Jadi yang dapat KW1 kemarin si Brad Binder, Alex Espargaro, Papa Lucas itu dapat KW1, si Luca Marini ketiban KW1 juga, lalu Papa Willow, Carl Kraslow itu dapat KW1 kemarin. Gosip berhembus sepoi-sepoi karena dia satu KTP Inggris. Dan itu adalah spesial tribute untuk Ratu Inggris. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi nanti kita lihat gimana dia di Motegi. Apakah dia masih di jatah KW1 apa enggak. Jadi kita udah bahas semuanya. Kalau ada yang kelupaan ya maaf karena emang gue pelupa. Terutama kayak ini mepet-mepet. Oke, see you next time guys. Bye-bye.